Di akhir zaman nanti, tiga agama besar. Mereka semua punya cerita tentang satu sosok. Sosok yang jujur aja, menakutkan, tapi sekaligus juga memikat. Nah, inilah dia, sang penipu ulung terakhir. Tokoh yang katanya bakal datang buat menguji iman kita semua sampai ke titik paling kritis. Tiga keyakinan, tapi semuanya kok nunjuk ke satu musuh yang sama di akhir zaman, sang penipu ulung. Jadi, siapa sih dia ini sebenarnya? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng misterinya. Kalau di Islam, kita kenal namanya Dajjal. Terus di tradisi Kristen, ada yang namanya Antikristus. Nah, dalam Yudaisme, ada peringatan soal nabi palsu. Tiga nama untuk satu figur yang mirip-mirip. Tapi pertanyaannya, apa mereka ini beneran orang yang sama? Ayo kita cari tahu lebih dalam. Oke, kita mulai dulu dari deskripsi yang paling detail dan bisa dibilang paling ngeri ya. Kita mulai dari tradisi Islam, yaitu Dajjal. Dengar namanya aja udah kayak peringatan kan? Nah, nama Dajjal ini sendiri penting banget artinya. Menurut sumber akademis kayak jurnal Syahih, kata Dajjal itu asalnya dari bahasa Arab, Dajjala. Artinya menutupi atau mencampur adukan. Makanya dia disebut pembohong besar. Karena kerjaannya yaitu menutupi kebenaran pakai kebohongan. Jadi ini bukan penipu kelas tria, ini levelnya udah master ilusi. Tapi, anehnya di sini nih. Walaupun dia jago banget nipu, Dajjal ini justru digambarkan punya cacat fisik yang kelihatan jelas banget. Menurut hadis, mata kanannya itu buta, kayak anggur yang mengapung gitu. Terus, badannya pendek, kakinya agak bengkok. Dan yang paling mencolok, di antara kedua matanya, ada tulisan kafir. Katanya sih, tulisan ini cuma bisa dibaca sama orang-orang yang beriman. Kutipan ini bener-bener ngejelasin semuanya kan? Jadi cacat fisiknya itu bukan kelemahan, tapi justru sebuah petunjuk. Pesan di baliknya tuh kuat banget. Tuhan itu maha sempurna. Nah, si Dajjal ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi fisiknya aja kelihatan cacat. Inilah kuncinya buat kita sadar kalau dia itu bohong. Oke, sekarang kita bahas senjata pamungkasnya. Fitnah. Ini bukan fitnah biasa ya, tapi ujian dan kekacauan super besar yang bakal dia tebar di seluruh dunia. Nah, disinilah tipu dayanya tuh naik level ke tingkat yang, susah dibayangin. Coba deh kalian bayangin. Dajjal datang bawa dua hal, yang dia sebut surga dan neraka. Kelihatannya pilihan yang gampang ya. Tapi tunggu dulu, ini ilusi terbesarnya. Surga yang dia tawarkan itu sebenarnya adalah api neraka. Sebaliknya, nerakanya yang kelihatan serem, isinya justru air sejuk. Gila kan? Ini ujian paling dasar. Kamu mau pilih kenyamanan palsu sesaat atau penderitaan sebentar demi kebenaran abadi? Dan tipuannya nggak berhenti sampai di situ. Dia bakal menyerang titik terlemah kita, rasa cinta ke keluarga. Bayangin, dia datangin seseorang terus nanya, kamu mau percaya aku ini Tuhanmu kalau aku hidupin lagi orang tuamu? Tentu orang itu setuju kan? Dan boom, tiba-tiba muncul dua setan yang menyamar jadi orang tuanya terus bilang, nah ikuti dia Tuhanmu. Ini udah bukan tipuan biasa, ini serangan psikologis yang paling brutal. Kekuatan Dajjal ini juga seolah-olah bisa mengendalikan alam. Di tengah musim kering kerontang, dia bisa nurunin hujan. Tanah yang tadinya gersang tiba-tiba jadi subur. Dia bahkan bisa memerintahkan puing-puing bangunan, keluarkan harta karunmu, dan semua harta itu bakal ngikutin dia kayak lebah. Coba bayangin, buat orang yang lagi kelaparan dan susah, godaan kayak gini hampir mustahil buat ditolak. Tapi, sekuat-kuatnya dia, kekuasaannya itu nggak absolut. Ada batasnya. Dia emang bisa keliling dunia secepat kilat, kayak awan ditiup angin, tapi ada dua kota suci yang nggak akan pernah bisa dia masuki, Mekah dan Madinah. Katanya, dua kota ini dijaga ketat sama malaikat. Ini bukti nyata kan kalau kekuatannya itu cuma ilusi belaka. Oke, tadi kita udah lihat gambaran Dajjal yang detail banget ya. Sekarang, ayo kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana sih sosok ini kalau kita bandingin sama konsep yang mirip di tradisi Kristen dan Yahudi? Nah, disinilah kita nemuin perbedaan yang paling mendasar. Kalau Dajjal dalam Islam itu digambarkan cacat dan menjijikkan, Antikristus dalam tradisi Kristen itu justru kebalikannya. Dia itu pemimpin yang super karismatik, ganteng, pinter ngomong. Dua wajah penipuan yang beda banget, tapi sama-sama bahaya. Di tabel ini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Dajjal itu manusia dengan cacat fisik yang nyata. Antikristus, pemimpin politik yang memukau. Kalau nabi palsu, dia itu penyesat yang jago mutar balikin ajaran. Caranya juga beda-beda. Dajjal pakai mujizat palsu. Antikristus pakai pengaruh dan pesonanya.
Nah, nabi palsu ini senjatanya adalah ramalan-ramalan sesat. Tapi tenang, di tengah semua kekacauan ini, semua cerita menjanjikan satu hal yang sama. Penipu ini bahkan ada akhirnya. Ceritanya nggak berhenti dengan kemenangan si jahat kok, ada babak penyelamatannya. Karena logikanya sederhana kan, setelah penipu terbesar datang, pahlawan terbesar juga akan muncul. Dan disinilah ada titik temu yang luar biasa mengejutkan antara cerita akhir zaman versi Islam dan Kristen. Keduanya sama-sama menubuatkan kalau sang penipu ini bakal dikalahkan oleh kembalinya satu sosok yang sama, Nabi Isa atau Yesus Kristus. Wow, ini momen konvergensi yang keren banget kan? Dalam nubuat Islam, pertarungan terakhir ini digambarkan dengan sangat rinci. Nabi Isa bakal turun di Menara Putih di Damaskus. Dia bakal memburu Dajjal sampai akhirnya si penipu ini terpojok di gerbang Lut, di Palestina. Dan katanya nih, begitu Dajjal melihat wajah Isa, dia bakal langsung meleleh kayak garam kena air. Semua kekuatan ilusinya hancur lebur seketika. Oke, jadi kalau kita singkirkan dulu semua detail-detail spesifik dari tiap nubuat, apa sih sebenarnya peringatan universal yang menyatukan semua cerita ini? Pesan intinya tuh sebenarnya sama di ketiga keyakinan. Intinya adalah, kita harus selalu waspada sama tipu daya. Ini semacam panggilan buat kita semua untuk pegang teguh kebenaran dan iman. Apalagi kalau kebohongan itu datang dalam bentuk yang kelihatannya indah dan menarik banget. Jadi, mempelajari sosok-sosok ini yang juga dianalisis di sumber-sumber akademis kayak jurnal Syahih, itu bukan cuma soal agama atau teologi. Ini soal memahami cerita-cerita besar yang membentuk peradaban kita. Kisah-kisah ini nunjukin ketakutan terdalam manusia akan kebohongan, sekaligus harapan terbesar kita akan datangnya kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Kalau seandainya si penipu ulung ini datang ke hadapan kamu, nawarin dunia yang sempurna, kekayaan, kedamaian, semua kebahagiaan, tapi ada satu syaratnya, kamu harus mengorbankan kebenaran yang kamu yakini. Kira-kira, apa yang bakal kamu pilih?